Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang menonton video ini. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia tentu banyak memiliki segudang cerita. Sebagian besar menganggap Jakarta mampu mengubah nasib masyarakat yang merantau ke sini. Namun siapa sangka, terdapat cerita di balik keindahan kota Jakarta. Nah, hari ini luar biasa banget karena aku ditemenin sama Pade aku, Pade Wira. Halo Pade. Selamat pagi. Pagi, Pade. Gimana nih kabarnya, Pade? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Semangat pagi, apapun kondisinya tetap semangat. Iya, bener banget nih, udah kelihatan banget super bugar, masalah bugar. Aku mungkin mau cerita sedikit nih Pak De, selama aku kuliah di perencanaan wilayah dan kota di UGM. Nah di situ kan kami juga nggak belajar terkait cuma dengan desain tata ruang aja atau wilayah di Indonesia, tapi kami juga belajar dari aspek-aspek kayak sosial, ekonomi, dan juga budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, mau ini aja sih Pak De, sedikit sharing terkait dengan isu-isu pembangunan sosial di aspek sosial tadi yang udah disebutin sebelumnya, terkait dengan kasus pergusuran yang ada di Indonesia, terutama di kota Jakarta. Ya silakan. Jadi di tahun 2016 itu ada yang namanya Jakarta Unfair tadi. Nah di situ LBH atau Lembaga Bantuan Hukum menyatakan kalau misalnya tuh mereka melakukan pergusuran di 112 titik yang ada di Jakarta. Nah itu ada sekitar 70% yang dilakukan tuh secara sepihak, jadi nggak ada solusi sepadan, kurang lebih kayak gitu. Nah tujuannya untuk apa? Karena untuk mengontrol dan juga untuk normalisasi sungai dan ruang terbuka hijau. Nah, sebelum digusur tuh sebenarnya masyarakat ngerasa kayak mata pencarian mereka itu kurang lebih sudah mencukupi. Jadi walaupun mereka kerjanya serabutan, mereka hidupnya situ udah terpenuhi. Terus juga dinamika penduduknya sangat tinggi, jadi kayak ada perpindahan penduduk itu sering terjadi, dan juga permukimannya itu padat dan jalannya sempit. Kurang lebih kondisinya kayak gitu. Nah, pada sendiri gimana? Pernah nggak mengalami dengan pengusuran? Sebelum reformasi itu waktu Orde Baru, kita punya rumah di Kuningan. Waktu itu Orde Baru kan segala sesuatunya kalau gusur itu mendadak, maksa menggunakan aparat dengan menggunakan mafia tanah. Namun waktu itu kita dibantu para wartawan kemudian tidak jadi digusur. Nah, ketika sudah reformasi zaman Pak Jokowi ini bukan ganti rugi tapi ganti untung. Nah, kita digusur di Kuningan. Nah, alhamdulillah kita bisa mewujudkan tanah di Pasir Putih, di Tebet ini, kemudian di Jatinegara. Itu ada tempat relokasinya gitu loh Pak? Karena kita tanah dibeli negara, berarti secara mandiri kita cari sendiri. Oh, berarti dari pemerintah nggak dikasih tahu kayak harus pindah kemana gitu? Ya, karena kita kan ganti untung, berarti uang tersebut kita belanjakan satu di Pasir Putih, itu kurang lebih ada 4.000 meter. Kemudian di Jatinegara itu kita kontrakkan 24 kontrakan, kemudian di Tebet ini kecil-kecilan untuk pertemuan keluarga. Kurang lebih satu tanah itu berapa Pak dapat ganti ruginya? Kalau satu tanah waktu itu 30 juta per meter. 30 juta. Oke Pak, aku juga mau ngasih tahu sedikit nih. Jadi pas mata kuliah teori sosial pembangunan itu juga dikasih tahu tentang studi kasus dari Rusun Rawa Bebek. Nah, lokasi Rusun Rawa Bebek sendiri kan itu ada di Jakarta Timur dan dibangun di tahun 2015. Yang mana isinya masyarakat dari relokasi yang ada dari di Kampung Kalijudo terus dipindahin untuk ke Rusun Rawa Bebek. Nah, tapi di rusun tersebut tuh ada beberapa masalah nih Pak De. Tapi kan udah dibagi-bagi juga nih, di dalam rusunnya itu ada 4 blok, yaitu Bougainville, Cempaka, Tower, dan Lajeng Anggrek. Nah permasalahannya apa aja? Yang pertama tuh ada kebocoran di kamar mandi, terus juga penggunaan gedung yang belum maksimal, sama akses menuju ke blok Lajeng Anggrek tuh masih belum memadai. Dan juga perlu apa ya, menempuh jarak sekitar 400 meter untuk menemui permukiman yang terdekat. Dan kenapa hal ini bisa terjadi atau fasilitasnya kurang memadai itu sehingga masyarakat mengeluh karena
ini adanya keterbatasan dana dari APBD atau anggaran pembelanjaan daerah. Ya. Nah, sama kurangnya juga ada kesadaran dari masyarakat untuk mau memelihara fasilitas yang telah diberikan pemerintah untuk rusun rawa bebek tersebut. Ya. Nah, kalau dari aku sendiri nih aku ada solusi. Jadi ada dua, yaitu solusi aspasial dan spasial. Kalau yang aspasial tuh ya contohnya mungkin pemerintah bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tuh mau bersama-sama untuk memelihara fasilitas yang telah diberikan. Tapi juga pemerintah harus tetap melakukan pengawasan nih di kawasan rusun tersebut. Sama untuk yang spasial mungkin untuk akses ke Blok Lajang Anggrek kan masih belum baik. Nah, di situ pemerintah juga mungkin bisa membuat seperti halte atau sarana untuk mempermudah akses di masyarakat. Jadi masyarakat nanti bisa gampang untuk melakukan mobilisasi menuju ke permukiman yang terdekat. Nah, kalau dari Padi sendiri ada nggak saran atau solusi? Ya, yang paling baik untuk penggusuran itu harus ada win-win solution. Solusi yang menguntungkan dua belah pihak. Satu sisi pemerintah harus menata kota supaya indah, rapi, nyaman seperti kota besar lainnya. Satu sisi penduduk yang digusur juga tidak boleh dikorbankan. Nah, ketika tempatnya belum rapi berarti kita ada perencanaan untuk merapikan tempatnya sehingga ketika ditempati sudah benar-benar nyaman oleh orang-orang pihak-pihak yang tergusur. Nah, demikian penduduk. Karena untuk kepentingan negara, kepentingan yang lebih besar, tentunya kita harus menerima lapang dada untuk menerima gusuran itu dengan catatan memang harus memberikan kontribusi gusurannya itu untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi dua-duanya untung kan, pemerintah menata kota seindah mungkin sama dengan kota lain sehingga kota kita tidak kumuh tapi rapi kayak Singapura ya, kayak Tokyo dan lain sebagainya. Satu sisi penduduk juga diberikan kehidupan yang layak, tempat yang layak sehingga kehidupannya bisa berlangsung dengan baik. Jadi dari pemerintah bisa melakukan programnya memperbaiki kota dan dari masyarakat juga sejahtera hidupnya gitu. Oke, kurang lebih itu aja sih Pade terkait dengan sharing-sharing kita terkait dengan isu lingkungan sosial. Makasih banyak ya Pade atas Kembali waktunya. sama-sama Cucu Santi. Ya. Pergusuran memang memberikan pengaruh negatif dan positif dalam berbagai aspek. Meskipun memang terdapat tujuan yang mengharuskan hal tersebut dilakukan, keterlibatan masyarakat di dalamnya juga sangat diperlukan. Selain itu, penting untuk memastikan kompensasi yang adil serta melaksanakan perencanaan yang baik dan juga transparan dalam setiap prosesnya untuk menunjang kesejahteraan bersama.